Selamat pagi teman-teman. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, kita siap-siap dulu yuk. Pertama-tama kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk, segar, dan rapi. Terus kita jangan lupa sarapan juga ya, supaya waktu ibadah nanti kita tidak lapar dan bersemangat. Setelah itu kita pakai pakaian yang nyaman, rapi, dan sopan ya. Contohnya seperti ini. Keren kan? Saat pujian sedang berlangsung, mari kita fokus. Jangan lupa ikut bernyanyi dan ikuti gerakannya ya. Pada waktu guru-guru memberitakan firman Tuhan, mari kita fokus dan duduk yang rapi ya, supaya kita semua bisa semakin mengenal dan sayang sama Tuhan Yesus. Setelah ibadah sudah selesai, jangan lupa rekam ayat hafalan dan kerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Nah, sekarang kita sudah siap beribadah. Tetap setia beribadah sekolah minggu setiap minggu ya. God bless you all, teman-teman. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan kembali beribadah sekolah minggu. Adik-adik udah siapkan untuk beribadah? Sebelum mulai ibadah, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Cici Vera akan memimpin doanya. Adik-adik, yuk mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami mau beribadah. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum mulai ibadah, Cici mau tanya nih, apa kabarnya adik-adik? Kurang rame nih, kurang bergerak ya Ci? Ya, betul. Cici mau kasih gerakan kalau Cici tanya apa kabarnya, adik-adik harus jawab, puji Tuhan, luar biasa, haleluya. Oke, udah siap belum? Cici tes ya. Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa, haleluya. Masih kurang semangat Ci, sekali lagi Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa, haleluya. Yeay! Kayaknya udah semangat ya Ci. Kita mau bergerak lagi nih, kita mau nyanyi satu pujian KASIH. Kita gerak bareng-bareng ya.
luar biasa. Adik-adik jangan lupa persembahannya dititipin ke orang tuanya ya. Oke. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian ya. Kita siapin hati kita ya adik-adik. Kita mau angkat pujian ini dengan sepenuh hati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulangi lagi lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, kita angkat tangan kita adik-adik. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam,
Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu. Dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Halo adik-adik terkasih dalam Tuhan. Kita sudah menyaksikan video tadi, ya. Video yang bercerita Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Adik-adik, kita anak-anaknya Allah, kita juga terkadang mengalami hal yang sama, ya. Iblis mencobai kita. Mungkin caranya di tiap orang akan berbeda-beda. Tapi iblis tidak pernah berhenti untuk terus menggoda kita sebagai manusia. Iblis datang kepada kita untuk mengganggu kita, untuk menggoda kita. Terkadang kita nggak pernah sadar, kita nggak pernah tahu kalau kita sedang digodai oleh iblis. Mereka datang dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, sehingga setelah terjadi kita baru menyadari bahwa ternyata iblislah yang mengganggu kita, iblislah yang menggoda kita. Nah, adik-adik, kalau kita lihat di cerita firman Tuhan dalam video tadi, bagaimana Tuhan Yesus bisa mengalahkan godaan iblis. Pada saat itu Yesus sudah 3 kali loh digodai oleh iblis, ya. Tapi Tuhan Yesus menang. Yesus menang melawan godaannya iblis. Kita juga adik-adik tidak boleh kalah adik-adik, ya, untuk melawan godaannya iblis. Apa saja sih yang kita alami ketika kita digoda oleh iblis? Mungkin adik-adik nggak tahu dan tidak menyadarinya. Contoh kecilnya ya adik-adik, saat kita sudah waktunya untuk ibadah sekolah minggu,
terkadang kita jadi lupa waktu. Aduh, aku masih ngantuk. Aku belum mau bangun. Tapi harus udah sekolah minggu. Nah, biasanya iblis akan mengganggu kita. Udah, bangunnya nanti aja. Gak usah ikutan sekolah minggu. Tidur aja langsung. Tidur aja lagi supaya gak usah ikutan. Iblis senang adik-adik kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh iblis. Padahal Tuhan maunya kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi ternyata kita sebagai manusia kadang-kadang kalah adik-adik ya. Nah, kalau misalkan mama, papa suruh kita melakukan sesuatu, kadang-kadang kita, tunggu mah, tunggu pa, aku lagi seru nih main game, aku lagi asik nih. Terus kalau kita besok ada ulangan, kita jadi malas belajar. Aduh, capek ah, malas ah. Padahal dalam firman Tuhan dikatakan bahwa, hey, lihatlah kepada semut. Semut aja gak malas loh adik-adik, ya. Tapi kita kadang-kadang keluar tuh rasa malas. Dan satu hal lagi, ketika kita disuruh mama papa, kita kadang-kadang berontak, marah, gak taat. Padahal Tuhan bilang apa adik-adik dalam firman Tuhan? Hei, taatilah ayahmu dan ibumu. Tuh adik-adik, di dalam firman Tuhan jelas dikatakan bahwa kita harus menjadi anak yang rajin. Kita harus menjadi anak yang taat. Tapi iblis selalu menggoda kita. Iblis selalu mengganggu kita. Nah adik-adik, kita harus kuat melawan keinginannya iblis. Kita harus kuat mendengarkan keinginannya atau suaranya Tuhan di dalam hati kita. Di dalam hati kita ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita agar kita mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah adik-adik, kita nggak boleh lengah, tidak boleh lemah juga ya adik-adik. Kita harus ingat dengan perkataannya Tuhan lewat firman Tuhan yang kita dengarkan setiap kali kita ibadah sekolah minggu. Nah, kuncinya supaya kita bisa menang melawan iblis, satu adik-adik, kita datang kepada Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan selalu mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta kekuatan sama Tuhan bahwa kita sanggup mengalahkan si iblis, sehingga kita keluar menjadi anak-anak pemenang. Iblis pun kalah adik-adik, dan kita akan menyenangkan hatinya Tuhan, dan iblis akan pergi. Yang ada adalah Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga kemenangan itu kita miliki, bukan kita mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis, tapi kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, makanya tiap kali kita ikut ibadah, kita selalu melihat dan membaca dalam firman Tuhan adik-adik ya. Nah adik-adik bisa lihat ayat hafalannya di Yakobus 1 ayat 14 ya. Kalian bisa lihat di bawah sini. Nah itu adalah ayat hafalannya. Jangan lupa dihafalkan untuk kegiatan kita minggu ini. Dan adik-adik ingat, kita adalah anak-anak Tuhan yang keluar menjadi seorang pemenang, mengalahkan iblis. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pagi ini yang boleh menguatkan kami, yang boleh mengingatkan kami bahwa firman Tuhan yang begitu berkuasa, perkataan Tuhan yang boleh berkuasa mengingatkan kami untuk kami tetap mengikuti keinginan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan mengikuti apa yang dilakukan oleh iblis.
Kami tahu Tuhan, iblis tidak pernah berhenti mengganggu. Tapi kami punya Allah yang besar di dalam hidup kami, yang akan selalu menjaga kami dan menuntun kami, mengingatkan kami untuk berbuat sesuatu yang benar sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon pimpinan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi siapa yang dengerin firman Tuhannya serius? Angkat tangannya. Wah, semuanya ternyata semuanya serius nih baca Alkitabnya dengan sepenuh hati ya. Adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya dihafalin dan dikirim ke grupnya masing-masing, oke? Oh iya, Cici juga mau ucapin ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan ini. Selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah hari ini udah selesai loh. Adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker kalau lagi berpergian, cuci tangan yang rajin, atau pakai hand sanitizer ya. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.